jelang pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di GBK, Timnas Indonesia benar-benar disorot, khususnya oleh tim-tim kuat di Asia. Dan salah satunya tentu saja Irak, di mana juara Piala Asia 2007 itu bahkan meyakini kalau laga Juni nanti di GBK akan berlangsung 2 kali lebih sulit. Hal itu tak terlepas dari kualitas timnas yang semakin matang. Apalagi baru-baru ini timnas Indonesia secara resmi mendapatkan kiper baru yang bermain di kasta tertinggi Liga Amerika MLS, Martin Paes. Bahkan tak hanya Martin Paes, PSSI juga berencana akan menaturalisasi 2 pemain lagi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Sehingga wajar kalau Irak merasa di masa depan timnas Indonesia akan jadi tim yang benar-benar merepotkan. Keberhasilan timnas U23 Indonesia dalam perjuangan mereka di Piala Asia tentu saja menarik perhatian banyak pihak, terutama dalam konteks di mana sebagian besar pemain mereka telah memiliki pengalaman bermain di level senior. Keikutsertaan dalam Piala Asia U23 tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi para pemain untuk memperkuat ikatan dan kekompakan tim. Mayoritas pemain yang telah merasakan atmosfer pertandingan di level senior membawa dinamika tersendiri dalam tim. Piala Asia U23 menjadi wadah bagi mereka untuk semakin memperdalam chemistry di antara sesama pemain. Kerjasama yang solid dan pemahaman yang mendalam tentang gaya permainan masing-masing dapat menjadi kunci keberhasilan dalam turnamen ini. Dan siapa tahu, muncul potensi-potensi baru yang terutama dari pemain Liga 1 yang berhasil step up menembus ketatnya persaingan di tim senior. Dan seperti kita ketahui, kalau saat ini timnas senior Indonesia benar-benar sedang serius untuk bisa menembus level elit Asia. Persaingan di dalam tim semakin ketat, terutama dengan kehadiran banyak pemain yang berlaga di luar negeri, membuat level kualitas tim juga pasti meningkat. Dan apalagi saat ini kesempatan timnas Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat terbuka. Maka dari itu segala upaya pasti dilakukan PSSI buat menambah kekuatan, terutama jika nantinya beneran bisa lolos. Bahkan jelang leg kedua melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti di GBK, PSSI sudah menepati janjinya dengan mendapatkan para pemain grade A untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Sejak kekalahan memalukan di Basra Stadium dengan skor 5-1, timnas Indonesia besutan Sintayong terus melakukan pembenahan dalam skuad mereka. Mulai dari mendatangkan pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri, hingga meningkatkan kualitas para pemain muda di ajang Piala Asia U23. Dan benar saja, apa yang dilakukan oleh Sintayong perlahan mulai terlihat, terutama saat mengalahkan Vietnam 2 pertandingan secara beruntun. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dengan datangnya sejumlah pemain keturunan baru seperti Jait Ses, Nathan Cho, Ragnar Oratmangun, dan Top Haye. Dan baru-baru ini, Timnas Indonesia kembali mendapatkan pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi Liga Amerika Serikat, Martin Paes, setelah melakukan sumpah WNI beberapa hari yang lalu. Dengan adanya Martin Paes, jelas kekuatan Timnas Indonesia akan berlapis-lapis, terutama lini pertahanan mereka. Selain Martin Paes, timnas Indonesia juga akan diperkuat 2 pemain keturunan lagi yang rencananya akan melakukan sumpah WNI dalam waktu dekat ini. 2 sosok pemain tersebut bahkan sejak kemarin sudah berada di Indonesia. Sosok tersebut adalah Jens Reven dan Calvin Verdong. Keduanya bahkan sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan dari raut wajah kedua pemain itu terlihat sangat antusias untuk mendapatkan paspor Indonesia.
Sementara itu, kedua pemain tersebut juga direncanakan untuk menambah kekuatan Indonesia jelang melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Dengan datangnya pemain-pemain keturunan Grade A, jelas bukan tanpa alasan. Selain untuk menambah kekuatan timnas Indonesia, hadirnya pemain keturunan seperti Tom Haye, Martin Pas, Nathan Cho hingga Ceitzes untuk membalaskan dendam kekalahan timnas Indonesia di leg pertama, di mana saat itu timnas Indonesia dikalahkan Irak dengan skor telak 5-1. Dan dengan banyaknya pemain keturunan Grade A di skuad Indonesia saat ini, pertandingan versus Irak di GBK dipercaya bakal berjalan sangat seru dan seimbang. Dan jadi itulah saat kekuatan baru timnas Indonesia buat timnas Irak semakin penasaran. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.